Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Kali ini ada yang nggak masuk pada pelajaran ibu? Oh, ada. Siapa? Nina. Oh, Nina. Kenapa Nina? Sakit. Oh, sakit. Baik, Nina sakit ya. Sakit. Ada lagi selain Nina? Gak ada, alhamdulillah. Berarti masuk semua kecuali Nina. Nina sakit, semoga kita bisa doakan supaya Nina dapat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan besok bisa berangkat sekolah seperti biasa ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar yaitu tentang apa ya? Ada yang tahu tentang apa? Oh, nggak tahu ya? Belum belajar ya di rumah ya? Belum? Oke, baik, kali ini kita akan belajar yaitu tentang adab bertetangga dan hidup damai menurut ajaran Islam. Oke. Baik, anak-anak, kita di rumah itu pasti di samping rumah kita ada orang lain kan, kayak seperti kanan, kiri, depan, sama belakang rumah kita. Itu mereka bisa disebut dengan sebagai tetangga. Nah, kali ini kita akan belajar yaitu tentang adab tetangga dan hidup damai. Nah, materi kali ini sangat penting bagi kita. Karena apa yang kita pelajari ini bisa kita langsungkan, bisa kita praktikkan langsung ketika nanti kita di rumah. Nah, anak-anak, Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang sholat, puasa, dan mengaji, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa bersikap kepada orang lain. Salah satunya yaitu bagaimana kita bersikap terhadap tetangga kita. Yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang beriman itu harus memuliakan tetangganya. Dalam artian kalau kita mengaku beriman, sikap kita terhadap tetangga itu harus lebih baik. Ketika kita berbicara tentang tetangga, yang dimaksud bukan hanya orang yang rumahnya dekat dengan kita saja, tetapi semua orang yang hidup di sekitaran kita. Bahwasanya Islam mengajarkan bahwa hubungan dengan tetangga harus dijaga dengan baik, karena dari situlah kedamaian masyarakat bisa terwujud. Adapun adab-adab dalam bertetangga, yang pertama yaitu tidak mengganggu orang lain. Contohnya nih, ketika anak-anak sedang bermain atau berkumpul di rumah teman kalian, atau misalnya sedang bermain kalau hari Ahad atau bagaimana gitu ya, ini yang main biasa. Nah, itu jangan sampai suara kita terlalu keras atau suara kita atau bercanda kita itu dapat mengganggu tetangga kita yang sedang istirahat atau yang sedang bekerja. Nah, begitu juga dengan pembiasaan kita membuang sampah. Nah, ketika kita membuang sampah, itu jangan terbiasa membuang sampah pada sembarangan, karena itu tidak hanya mengotori lingkungan, tetapi juga mengganggu kenyamanan tetangga kita. Yang dimana Islam mengajarkan kita untuk berpikir apakah perbuatan kita ini merugikan orang lain atau bermanfaat bagi orang lain. Tuh. Lalu adab yang kedua yaitu saling peduli dan mau menolong. Contohnya ketika tetangga kita sedang sakit, tetangga anak-anak sekalian, misalnya ada yang sakit nih, atau teman anak-anak ada yang sakit, kita bisa menjenguk dan setidaknya mendoakan. Ketika tetangga kita yang mengalami kesulitan, kita membantu sesuai kemampuan kita, yang dimana Islam itu mengajarkan kita hidup sendiri-sendiri, tetapi saling memperhatikan satu sama lain. Lalu adab yang ketiga yaitu menjaga ucapan dan sikap, yang dimana
Banyak masalah antar tetangga itu terjadi bukan karena perbuatan besar, namun karena ucapan yang menyakitkan. Kadang kan kita nggak sengaja tuh ketika lagi berbicara atau ketika lagi ngobrol itu bisa nyakitin hati perasaan lawan bicara kita. Contohnya nih kayak kita mengejek, mencela, atau membicarakan keburukan tetangga di belakang kita, di belakang orang yang kita bicarakan ini. Nah, selanjutnya ini ada adab dalam tetangga, yaitu berbeda agama, suku, dan kebiasaan. Karena itu adab kita sebagai seorang muslim yaitu harus menghormati perbedaan itu. Nah, menghormati itu bukan berarti kita mengikuti ibadahnya, tetapi tetap harus bersikap sopan, tidak mengganggu. Tidak mengganggu itu dalam artian ketika mereka sedang melakukan beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Dan begitu pula ketika kita melakukan ibadah, orang yang berbeda agama ini tidak boleh mengganggu kita. Tuh. Nah, dan kita harus mempunyai sikap yang rendah hati. Nah, mungkin hanya sikap inilah yang membuat kita bisa hidup damai di tengah keramaian di lingkungan masyarakat. Lalu ada adab yang terakhir yaitu menjaga kerukunan dan silaturahmi, seperti menyapa tetangga, tersenyum, dan ikut kegiatan lingkungan seperti kerja bakti. Contohnya yaitu kerja bakti yang bisa kita lakukan. Nah, dari semua adab itu kita bisa memahami bahwa hidup damai tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dimulai dari sikap kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, baik anak-anak, mungkin ini materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan sendiri. Nah, sekarang coba kita pikirkan apakah di lingkungan anak-anak sekalian, di lingkungan rumah, di rumah anak-anak itu pernah ada perbedaan yang hampir menimbulkan masalah. Nah, menurut kalian itu sikap apa yang dilakukan supaya tetap damai? Nah, ini nanti anak-anak bisa dipikirkan, lalu nanti anak-anak bisa tulis, terus nanti dikumpulkan kepada ibu. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa hidup damai itu dimulai dari adab dalam bertetangga. Mulai dari tidak mengganggu, saling peduli, menjaga ucapan, dan menghormati perbedaan. Kalau kalian bisa menerapkan ini mulai dari nanti ketika setelah Ibu sampaikan materi ini, kalian akan bisa menjadi pribadi yang disukai dalam lingkungan dan membawa kebaikan bagi orang lain. Nah, semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan bisa dipraktekkan langsung oleh anak-anak sekalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.